kalau kita latihan tuh selalu ditungguin, selalu ada. Itu yang bikin kita hebat gitu, pelatih yang hebat bener-bener. Nganggap kita ini bukan hanya sebagai atletnya, kita juga dianggap sebagai kayak anak-anaknya itu. Dari kerasnya Pak Imron, disiplinnya Pak Imron itu membuat saya jadi manusia yang ibaratnya lebih baik lagi. Di dunia angkat besi Indonesia, nama Imron Rosadi adalah legenda. Usianya kini sudah memasuki 81 tahun. Kondisi fisiknya yang renta juga sudah mulai melemah. Tapi jangan pernah ragukan semangat dan kecintaan Imron Rosadi pada dunia olahraga angkat besi. Meski sudah harus duduk di atas kursi roda, setiap hari Imron masih setia melihat dan mendampingi anak-anak asuhnya berlatih di Padepokan Gajah Lampung miliknya di Pringsewu, Lampung. Nama Gajah Lampung di Padepokan yang didirikan Imron pada tahun 1963 ini sesuai dengan nama julukannya saat masih menjadi atlet angkat besi. Julukan Gajah Lampung itu kan wartawan Sinar Harapan, Haryono itu. Dia bilang kamu dari Lampung. Begitu saya masuk pelatnas, kok bisa kalahin atlet-atlet pelatnas, dia bilang. Makanya dulu diekspos di koran maupun apa, nggak sebut nama saya Gajah Lampung. Di era 1960 hingga 1970-an, prestasi Imron Rosadi sebagai lifter di dunia angkat besi nasional dan internasional memang cukup mentereng. 6 kali Imron terpilih sebagai lifter terbaik nasional dan 1 kali terpilih sebagai lifter terbaik se-Asia Tenggara. Selain sebagai atlet, saat itu Imron juga mulai membuka tempat latihan angkat besi yang kemudian menjadi cikal bakal Padepokan Gajah Lampung yang dikenal sekarang. Saya dari dulu udah buka tempat latihan ya di rumah saya, orang tua saya. Ya, saya beli besi sendiri. Ya, saya ngelatih teman-teman sendiri. Begitulah berlanjut. Dulu kan orang tua saya ada di pasar tuh. Ya. Kan ada orang jual jamu itu dari Bandung. Ya. Ototnya bagus, kuat. Nah, saya lihat juga film, saya paling suka film Hercules, Samson. Pasang surut dan suka duka selama lebih dari 60 tahun konsisten membina atlet muda angkat besi di Pringsewu sudah dirasakan Imron dan istrinya, Yuniarti, yang selama ini ikut membantu mengurus atlet di Padepokan. Dari awal berdirinya Padepokan hingga saat ini, sudah tidak terhitung besarnya biaya yang dikeluarkan Imron dari kantong pribadinya demi kemajuan dunia angkat besi Lampung dan Indonesia. Imron juga tetap rela menggunakan dana pribadinya saat bantuan uang saku untuk atlet dan pelatih dari KONI Lampung dihentikan usai PON Papua pada 2021 lalu. Orang gila dia. Gila dia kalau dia angkat besi ini. Dia apa aja dia korbanin. Dia begitu ngorbanin lo orang untuk apa semua lo orang. Kemarin lo tahu nggak, selesai PON, boleh bilang anak-anak itu nggak kasih makan, nggak kasih bulanan, tapi dia masih tetap kasih makan. Gak bisa memberi kan lebih bagus daripada kita menerima. Saya nggak tahu ya, dulu kalau pertandingan kan saya jual beli mobil tuh. Saya pakai mobil saya sendiri, bawa atlet berapa puluh bertanding di mana-mana. Sampai ke Medan, kemana-mana itu.
Ya. Paling dapat bantuan dari KONI sedikit betul. Saya nggak pernah hitung-hitung ya. Kalau hitung-hitung bisa stres nanti. Jadi dulu saya pikirin cuma atlet saya sendiri. Saya sendiri aja nggak pernah saya pikir. Saat ini, 20 orang atlet mulai dari yang junior hingga senior berlatih angkat besi dan angkat berat di Padepokan Gajah Lampung. Cita-cita menjadi atlet berprestasi menjadi salah satu motivasi utama dari para atlet ini berlatih di tempat milik Imron Rosadi. Aku pertama kali masuk sini cuma lihat-lihat doang. Terus Sabtunya latihan. kuat angkat berapa kilo barbel pada saat pertama kali datang? 7 kilo. 7 kilo? Iya. Sekarang udah kuat berapa? Snatch-nya 37, clean and jack-nya 50. Wah, udah jauh dong bedanya. Iya. Itu latihan setahun tuh ya? Iya. Kamu pengen jadi atlet nasional nggak sih? Pengen. Pengen banget ya? Suka dukanya latihan di sini apa sih, Iva? Kalau dukanya suka sakit gitu. Kalau senangnya ya senang. Bisa kalau tanding bisa keluar negeri, bisa keluar kota, bisa jalan-jalan. Kamu pengennya tampil sampai mana sih? Sampai jauh, sampai SEA Games, Asian Games. Pengennya. Pengennya gitu ya? Cita-cita kamu yang terdekatnya kepengennya apa? Masuk pelatnas. Kalau rasa persaingan itu gimana di antara teman-teman sendiri? Kalau dia ngangkat berat, aku harus lebih berat, lebih semangat gitu, biar bisa lebih dari dia gitu. Sebagai pelatih, pembina, sekaligus pemilik Padepokan Gajah Lampung, Imron juga tidak pernah membatasi orang yang ingin datang untuk berlatih angkat besi di sini. Namun kini, ada satu kekurangan mendasar yang Imron lihat pada atlet-atlet angkat besi Lampung yang berlatih di tempatnya. Siapa aja boleh. Kalau kita lihat, kita tawarin agak potensi aja tak tinggal di sini. Tapi orang sekarang mentalitasnya payah. Ada berapa atlet itu kuat sekali. Tapi mentalitasnya. Zaman memang berubah. Tapi kondisi tersebut tak membuat Imron putus asa. Bersama para pelatih yang dulunya juga adalah mantan anak-anak didik Imron, Padepokan Gajah Lampung masih tetap berusaha konsisten membina atlet angkat besi dan angkat berat di Pringsewu, Lampung. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri, jumlah mereka yang berlatih di Padepokan Gajah Lampung saat ini memang jauh berkurang bila dibandingkan dengan kondisi 5 atau 6 tahun yang lalu. Iya, kalau dulu kan kita bareng-bareng tuh, rame. Latihan aja sampai berbaris-baris gitu kan, ganti-gantian mau ngangkat. Kalau sekarang ya kayak ginilah keadaannya. Minat anak-anak itu sedikit berkurang sekarang. Apa ya? Ya banyak faktor sih kayaknya. Dari kebanyakan mungkin main gadget kalau di rumah kan. Dan artinya ya mungkin sekarang banyak yang datang tapi sebentar, mungkin 1-2 bulan bosan pulang lagi nggak jadi. Juara sebentar nanti terus hilang, juara sebentar hilang. Nggak sampai bertahan lama. Kalau dari Lampung dulu sih setelah juara itu bisa bertahan mungkin 5 tahun lebih lah. Sekarang sebenarnya ya juara cepat tapi turunnya juga cepat. Pengen sukses juga sih, biar orang tua senang. Aku pengen buktiin kalau aku bisa banggain orang tua. Dari awal sih pengen ngerubah nasib aja, pengen ngangkat derajat orang tua. Akhirnya bisa beli tanah, bangun rumah. Bagi sebagian besar anak-anak di Kabupaten Pringsewu, Lampung yang menekuni angkat besi dan angkat berat, olahraga ini bukan melulu soal prestasi. Tapi olahraga keras ini juga merupakan jalan keluar bagi mereka untuk meningkatkan ekonomi keluarga yang sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dan Padepokan Gajah Lampung milik Imron Rosadi menjadi salah satu tempat bagi mereka untuk berusaha mewujudkan mimpi tersebut.
Meski sudah tidak seramai dulu, mes di Padepokan Gajah Lampung kini masih dihuni oleh belasan atlet angkat besi remaja dan junior yang hampir seluruhnya berasal dari Pringsewu, Lampung. Salah satunya adalah Muhammad Husni. Remaja berusia 17 tahun ini adalah salah satu atlet binaan Padepokan Gajah Lampung yang memiliki bakat dan prestasi menonjol. Di Kejuaraan Nasional Remaja dan Junior 2022 di Yogyakarta, Husni yang turun di kelas 55 kg sukses meraih medali emas bagi kontingen Lampung. Saat itu, Husni mencatatkan total angkatan seberat 254 kg dengan angkatan snatch seberat 116 kg dan clean and jerk seberat 138 kg. Angkatan snatch seberat 116 kg milik Husni ini sekaligus melampaui rekor Asia dan rekor dunia junior seberat 113 kg yang sebelumnya dipegang lifter Vietnam Kat Wong. Ya, cuman suruh mecahin rekor remaja, itu malah mecahin rekor dunia. Nggak tahu juga saya kalau mecahin rekor dunia itu. Ya kalau pecah rekor dapat bonus. Ya sekilo itu 500 ya. Oh, kalau sekilo naiknya dapat bonus 500.000. Iya. Itu jadi motivasi? Iya. Oh. Jadi semangat. Selain itu emang apa? Kamu pengen membuktikan apa gitu dari Ya kamu? mungkin ya pengen sukses juga sih. Biar orang tua senang. Itu aja. Emang cita-cita Husni itu apa sih sebenarnya? Cita sih ya pengen jadi juara dunia kayak Eko Yuli. Selain mengejar prestasi, uang juga menjadi motivasi tambahan bagi remaja lugu ini. Selama lebih dari 5 tahun berlatih angkat besi di Padepokan Gajah Lampung, gaji dan bonus yang ia dapat selalu ditabung demi membahagiakan dan membuat kedua orang tuanya bangga. Ya, pertama ikut sih ya mingguan itu 50, terus naik ke 75, terus bulanan naik 750, naik lagi 2 juta lagi. Terakhir dapat 2 juta per Iya. bulan dari Pak Imron. Iya. Fasilitas yang didapat apa sih? Kamu tinggal di asrama dan makan semua di sini ditanggung oleh Pak Imron? Iya, tanggung. Apa pesan orang tua ada nggak pas kamu pamit mau tinggal di asrama, mau serius di angkat besi? Orang tua ada berpesan sesuatu nggak ke Husni? Ya pesan sih ya jangan aneh-aneh, cuman kalau udah sukses jangan sombong. Gitu. Husni memang berasal dari keluarga dengan ekonomi pas-pasan. Ismail, ayah Husni, adalah pekerja lepas di toko daging di Pasar Pringsewu yang upahnya hanya Rp80.000 per hari. Sementara Siti Aminah, sang ibu, adalah seorang ibu rumah tangga. Buah manis dari kerja keras dan keseriusan Husni berlatih angkat besi kini ikut dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Berkat prestasi Husni di dunia angkat besi, saat ini kondisi rumah yang mereka tempati sudah jauh lebih baik dan layak huni. Dibenerin lo, didandanin lo. Tadinya ya belum dilepok, kamar-kamarnya kan masih bata merah. Si genteng masih bambu lo itunya apa? Kayunya. Gentengnya tipis-tipis itulah kalau hujan minta ampun. Apalagi kalau malam nggak bisa tidur. Ini keramik juga baru dong? Baru semua. Ya alhamdulillah Husni yang bantu ya Bu ya? Pakai uang Husni ya? Sebenarnya, 3 kakak kandung Husni juga sempat merasakan latihan angkat besi di Padepokan Gajah Lampung. Namun semuanya gagal meraih puncak prestasi. Kenyataan yang justru semakin membulatkan tekad Husni untuk serius menekuni olahraga keras ini. Kok tahu-tahu aku mau latihan apa lah aku bilang. Angkat besi lah kayak kakak kamu katanya, merosot semua. Enggak, aku mau buktiin kata dia. Aku pengen jadi orang sukses katanya. Ya orang tua bisa aja kan amin sih. Ya gitu aja udah. Saya terima kasih benar sama Pak Imron Rosadi bisa mendidik anak saya gitu jadi orang yang terbaik gitu loh. Gitu, cuman intinya begitu. Ya kalau umpamanya nggak begitu dia mesti mainnya kan keluyuran aja ya nggak genah lah istilahnya gitu lah.
Selain Husni, beberapa atlet lain yang berlatih di Padepokan Gajah Lampung juga masih menunjukkan prestasi yang membanggakan. Di angkat besi, Padepokan Gajah Lampung masih memiliki Muhammad Halim Setiawan. Berlatih di sini sejak tahun 2010, Halim adalah peraih medali emas pada PON 2021 di Papua di kelas 61 kg. Sementara dari angkat berat, atlet senior Doni Meyanto menjadi salah satu atlet panutan di Padepokan Gajah Lampung. Raihan medali perunggu pada kejuaraan dunia di Ceko pada 2017 menjadi salah satu prestasi terbaik atlet berusia 33 tahun yang sudah berlatih di Padepokan Gajah Lampung sejak 2005 ini. Dan tak jauh berbeda dengan Husni, angkat besi dan angkat berat dipilih oleh Halim dan Doni sebagai salah satu jalan untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Tapi dalam hati itu aku pengen buktiin kalau aku bisa banggain orang tua, ya benerin rumah yang dulu masih kurang layak ya sekarang udah mendingan lah. Terus kuliah masih biaya sendiri. Semua dari hasil angkat besi itu ya? Iya. Dari awal sih pengen ngerubah nasib aja, pengen ngangkat derajat orang tua. Kan kalau saya asli dari keluarga yang inilah kurang. Bapak saya kan tukang becak, ibu petani. Akhirnya bisa kebeli tanah, terus dapat lagi buat dibangun rumah. Habis itu beli tanah, sampai sekarang dapat, alhamdulillah ada kerjaan lah. Ya semua dari angkat berat. Keberhasilan anak-anak asuhan Imron Rosadi ini untuk mengubah nasib juga tak lepas dari peran istri Imron Rosadi, Yuniarti, yang selama ini mengelola keuangan para atlet di Padepokan Gajah Lampung. Seluruh uang saku dan bonus yang didapat oleh para atlet harus ditabung dan tidak bisa sembarangan dipakai. Jadi kita harus jadi orang, kita kan akan tua, harus hemat. Masih muda, masih kuat, kita harus ngumpulin duit dulu. Tapi kalau difoya-foya duitnya saya marah, bukannya marah, ngambek saya dah. Saya emang dari dulu tukang nyimpen duit, tukang ditabungin duit. Saya dari kecil nggak diajarin bapak emak saya, tapi saya inisiatif sendiri. Saya mau simpen duit ini. Jadi saya ngeterapin sekarang ke anak-anak semua. Di tengah segala keterbatasan yang harus dihadapi, reputasi Padepokan Gajah Lampung dalam mencetak atlet-atlet angkat besi handal masih tetap diakui. Meskipun diakui Imron, prestasi atlet-atlet Padepokan Gajah Lampung kini sudah tidak sementereng dulu. Ya sekarang cari atlet juga sulit, biaya udah keluarin, ya nggak ya? Nah, kalau ada imbalan dengan prestasi kan kita agak terhibur gitu. Bukan seperti dulu. Ya dulu kan SEA Games aja 18 atlet peraih emas. 42 emas di SEA Games. Ya, Olimpiade, Asian Games. Cukup banyak ya. Kalau sekarang mah sulit sekali. Kita atlet, mantan atlet Lampung semuanya sayang sama Pak Imron, hormat sama Pak Imron dan berterima kasih sekali karena Pak Imron sudah sangat berjasa buat kita semua. Reputasi Padepokan Gajah Lampung dalam mencetak atlet angkat besi handal sudah terbukti hingga ke level Olimpiade. Misalnya hari ini ke anak yang nomor 3, besok lempar lagi, pindah-pindah terus. Berapa saudara sih Mbak Citra? 7 sama saya. 7 banyak. Citra Febrianti adalah lifter wanita asal Pringsewu, didikan Padepokan Gajah Lampung, peraih medali perak di kelas 53 kg pada Olimpiade London 2012. Lewat penantian panjang selama 10 tahun, seremoni penyerahan medali perak Olimpiade London 2012 ini baru digelar akhir tahun 2022 di kawasan Senayan, Jakarta. Citra yang saat itu finish di peringkat 4, akhirnya dinyatakan berhak meraih medali perak karena lifter Kazakhstan peraih podium pertama dan lifter Moldova peraih podium ketiga dinyatakan positif doping.
Prestasi dunia yang diraih wanita yang kini menjadi PNS di Dispora Lampung ini tak lepas dari peran Imron Rosadi dan kerasnya latihan di Padepokan Gajah Lampung. Sampai saya operasi, berarti saya dijahit, disobek, terus habis itu dijahit, masih tetap suruh Pak Imron suruh latihan. Selang 1 minggu, udah kamu angkat, masih tetap angkat. Jadi ya itu sampai sebegitu kerasnya. Ibaratnya butuh proses, luka itu ibaratnya ada keringnya, ada masanya seperti ini, tapi tetap dipaksa untuk tetap angkat. Tapi ya bisa, dengan adanya seperti itu akhirnya ya bisa berprestasi. Walaupun kayak bikin down, tapi downnya itu bikin kita semangat untuk kita nggak boleh menyerah gitu maksudnya Pak Imron. Jebolan Padepokan Gajah Lampung lainnya yang juga berprestasi di level Olimpiade adalah Sri Indriani. Wanita yang berlatih bersama Imron Rosadi sejak 1994 ini adalah peraih medali perunggu angkat besi di kelas 48 kg pada Olimpiade Sydney tahun 2000. Sebelum bergabung di Padepokan Gajah Lampung, Indri sempat berlatih di Solo. Indri pun sempat kaget saat pertama kali menjalani program latihan bersama Imron Rosadi. Saat ini, Indri bersama Muhammad Rusli yang juga adalah alumnus Padepokan Gajah Lampung dipercaya menjadi pelatih di Pelatnas Angkat Besi Indonesia. Setiap kita ditungguin Pak Imron itu yang bikin kita semangatnya itu bertambah. Di sana itu programnya itu kalau minggu berat itu maksimal semua gitu. Tapi karena lama di sana kan latihannya seperti itu terus, jadi kayak terbiasa kalau latihan itu senet maksimal, clean and jerk maksimal. Itu padahal kan kita satu program maksimal aja udah capek gitu. Tapi karena di sana sudah terbiasa latihan seperti itu jadi sebenarnya itu berat, tapi karena kita terbiasa jadi ya biasa aja gitu. Tapi menurut saya sih lebih banyak ke disiplinnya Pak Imron itu. Dia lebih disiplin, ketat, dan nganggap kita ini bukan hanya sebagai atletnya, kita juga dianggap sebagai kayak anak-anaknya itu. Meski sudah banyak melahirkan atlet angkat besi kelas dunia dan pelatih nasional, Imron tetap menganggap semua yang ia lakukan adalah hal yang biasa. Baginya, untuk soal prestasi, tidak akan pernah ada kata puas. Saya nggak mau menikmati sesuatu keberhasilan. Saya nggak pernah. Kalau kita menikmati berarti kan udah rasa puas. Kalau udah rasa puas apa bisa tiap kali punya prestasi. Yang berbuat untuk negara kan kewajiban kita. Betul apa enggak? Bukan dari penghargaan atau apa. Bagi anak-anak didiknya, banyak teladan yang bisa diambil dari sosok Imron Rosadi. Termasuk bagi Indri yang saat menjadi pelatih di Pelatnas selalu berusaha menerapkan hal-hal positif yang Imron Rosadi lakukan di Padepokan Gajah Lampung dulu. Kalau kita latihan tuh selalu ditungguin, selalu ada. Bahkan pas sakit aja, jalan susah, tetap pikir kita waktu itu dengar Pak Imron sakit gitu, engkau ini sakit, kirain kita nggak akan nungguin gitu. Itu jalan pelan-pelan tetap tungguin kita sampai selesai. Itu yang bikin kita hebat gitu, pelatih yang hebat, bener-bener tanggung jawab, bener-bener disiplin, bener-bener diliatin sayangnya ke kita gitu, tungguinnya sampai kayak gitu. Di usia senjanya, Imron Rosadi memang sudah tidak bisa melatih anak-anak didiknya seperti dulu lagi. Namun kini, semangat dan kecintaannya pada dunia angkat besi dan angkat berat menurun kepada 3 anaknya yang juga terjun ke olahraga ini. Meski pamor dan minat anak-anak di Lampung untuk berlatih angkat besi dan angkat berat semakin menurun, Imron masih menyimpan harapan agar Padepokan Gajah Lampung ini dapat terus melahirkan atlet-atlet handal seperti dulu. Perlu itu high pull block, terus ya, itu di sekolah. Ya, balance. Ya. Saya cuma mengharapin ini kan jangan jadi monumen aja. Jadi prestasi ini sebetulnya saya harapin jangan seperti kenangan aja. Kalau kenangan kan masa lalu sih. Tapi yang tidak akan datang apa kita mampu. Ya bagaimana ini waktu yang menentukan. Betul nggak? Usaha sih ya tetap usaha.
jalanin aja. Jangan dibingungin, pokoknya dijalanin aja. Gak usah dipikirin yang ini itu, kita syukurin aja. Jadi orang tuh harus, Bersyukur ya Bu. ya saya udah bilang kan, saya dikasih penyakit, saya terima. Saya ngobatin. Anak-anak ini Pak Imron masih mengurus, saya jalanin. Kalau dia bilang berhenti, ya saya udah berhenti. Nggak usah dibingungin. Makanya saya minta beliau berdua, Bapak dan Ibu, untuk mulai memberikan tanggung jawab lah ke anak-anaknya dan kepada pihak-pihak yang terkait juga. Kita akan coba bina hubungan supaya apapun yang terjadi nanti, Padepokan ini akan tetap berjalan. Kontribusi dan sumbangsi yang diberikan Imron Rosadi pada dunia angkat besi Indonesia adalah hal yang tidak ternilai. Dan bagi anak-anak didiknya yang pernah merasakan sentuhan tangan dingin Imron Rosadi, hanya ucapan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga yang bisa mereka sampaikan untuknya. Dari kerasnya Pak Imron, disiplinnya Pak Imron itu membuat saya jadi manusia yang ibaratnya lebih baik lagi. Ya, saya ngucapin banyak-banyak terima kasih. Dan semoga Pak Imron selalu diberikan kesehatan, selalu panjang umur, dan selalu kebahagiaan, selalu dimanapun Pak Imron berada. Untuk Pak Imron, saya kalau manggil engkau, untuk engkau, semoga tetap diberi kesehatan, sehingga tetap bisa berkarya untuk atlet-atlet angkat besi, terutama sekarang yang di Lampung, tetap bisa melahirkan atlet juara dunia, juara olimpiade. Terus kita mantan atlet Lampung semuanya sayang sama Pak Imron, hormat sama Pak Imron dan berterima kasih sekali karena Pak Imron sudah sangat berjasa buat kita semua.